Chapter 111. Elemen Kegelapan. Pertandingan 10 besar dimulai. Wasit dalam pertandingan kali ini adalah pria berbadan tegap sebelumnya. Pria ini merupakan jenderal dari Kekaisaran Naga Biru, namanya adalah Duwang. Selain menjadi seorang jenderal Kekaisaran Naga Biru, Duwang merupakan seorang bangsawan bergelar Duke dan Duwang sendiri adalah adik dari Kaisar Naga Biru. Duwang berdiri di atas panggung arena, lalu memanggil semua peserta untuk naik ke atas panggung arena. Semua peserta naik ke atas panggung arena dan berjalan mendekat ke Duwang. Duwang melihat ke-10 peserta di depannya lalu berbicara. Setiap orang mengambil satu stik kayu ini. Di tangan Duwang sudah ada 10 stik kayu. Rei berjalan dan mengambil satu stik kayu di tangan Duwang, setelah Rei giliran Yesuan, Xia Mei dan seterusnya sampai ke 10 stik di tangan Duwang habis. Di stik yang kalian pegang sudah ada nomor, dari nomor tersebut kalian akan mendapatkan lawan, contohnya nomor 1 akan melawan nomor 2, lalu nomor 3 akan melawan nomor 4 dan seterusnya. Rei langsung melihat nomor di stik yang dia pegang. 5. Rei mendapatkan urutan kelima yang berarti lawannya adalah nomor 6. Baiklah, siapa yang mendapatkan nomor 1 dan 2? Peserta dari benua tengah dan benua selatan mengangkat tangan mereka. Oh. Baiklah, kalian berdua akan memulai pertandingan 2 menit lagi, lalu untuk yang lain, silahkan kembali ke tempat tunggu kalian masing-masing. Rei dan semua peserta yang lain kembali ke tempat mereka masing-masing. Setelah Rei sampai di tempat peserta benua timur, Duwang memulai pertandingan. Pertandingan kedua orang itu menarik banyak minat para penonton, akan tetapi tidak terlalu menghebohkan seperti pertarungan Rei yang sebelumnya. Setelah ratusan pertukaran gerakan, peserta benua tengah memenangkan pertandingan dengan mengeluarkan kartu asnya. Selesai mengumumkan kemenangan peserta dari benua tengah, Duwang memanggil nomor urut ketiga dan keempat untuk naik ke atas panggung arena. Rei tidak menduga kalau nomor urut ketiga dan keempat adalah Xia Mei dan Liner. Saat Liner akan berjalan ke arah panggung, Rei berbicara. Xia Mei, jangan terlalu memaksakan diri, Liner bukanlah lawanmu. Xia Mei mengangguk. Apa yang dikatakan Rei adalah kebenaran, Xia Mei bukanlah tandingan dari Liner. Saat Xia Mei naik ke atas panggung, Liner sudah berdiri di arah berlawanan. Nona Liner, mohon jangan terlalu kasar. Liner hanya membalasnya dengan tersenyum. Duwang mendekat lalu memulai pertandingan. Xia Mei yang sebelumnya tidak menyerang duluan sekarang mengambil inisiatif untuk melakukan gerakan menyerang pertama kali. Xia Mei membekukan setengah panggung arena dengan kristal es miliknya, suhu di panggung arena langsung turun drastis. Liner yang melihat itu hanya tersenyum, lalu menggerakkan tangannya membentuk sebuah segel arai. Segel arai di tangan Liner terbentuk, di atas kepala Liner muncul lingkaran merah. Saat Xia Mei berjarak beberapa meter dari Liner, lingkaran merah di atas Liner mengeluarkan api yang menyembur ke segala arah. Buff! Api menyebar dengan cepat ke seluruh panggung arena, api itu juga mencairkan semua kristal es milik Xia Mei dengan cepat. Xia Mei yang tadinya berjarak beberapa meter dari Liner terpaksa mundur untuk menghindari api. Liner yang melihat Xia Mei mundur langsung menyerang. Liner keluar dari hembusan api dengan memegang pedang di tangannya. Dengan tingkat kultivasinya, Liner dengan mudah menyamai kecepatan Xia Mei bahkan melebihinya. Liner terus menebaskan pedang miliknya, sedangkan Xia Mei hanya menahan dan sesekali menghindari serangan Liner. Setelah puluhan kali bertukar gerakan, Liner bisa melihat kelemahan Xia Mei. Liner menebas pedangnya ke samping Xia Mei, melihat itu Xia Mei langsung menggerakkan pedangnya ke samping untuk menahan pedang Liner. Klang! Xia Mei termundur hampir 10 meter dari Liner. Liner langsung membuat segel arai, dalam satu nafas segel arai berhasil dibentuk Liner. Xia Mei, berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, di bawah Xia Mei muncul lingkaran emas yang mengelilinginya. Dari lingkaran tersebut muncul banyak rantai emas yang mengikat kaki dan tangan Xia Mei. Xia Mei mencoba untuk menghancurkan rantai tersebut akan tetapi itu tidak berhasil. Kekuatan rantai yang mengikatnya sangatlah kuat dan Xia Mei merasa rantai itu menghisap energinya saat Xia Mei ingin melepaskannya. Liner berjalan mendekati Xia Mei. Itu adalah rantai penyegelan, semakin kamu ingin melepasnya maka akan semakin kuat itu mengikat. Setelah mendengar itu, Xia Mei langsung melepaskan pedang es di tangannya.
Hah, sepertinya aku belum bisa menandingi Nona Liner. Aku menyerah. Mendengar Xia Mei menyerah, Liner melepas segel arai yang mengikat Xia Mei. Duwang mendekati kedua wanita itu, lalu mengumumkan kemenangan Liner. Kedua wanita itu meninggalkan panggung arena. Duwang memanggil nomor urut kelima dan keenam. Mendengar itu Rei berdiri dari duduknya dan berjalan ke panggung arena. Saat Rei akan menaiki panggung arena, Rei melihat lawan bertarungnya. Ketika Rei melihat lawan tandingnya, Rei tersenyum. Tidak kusangka kita akan bertemu sebagai lawan tanding, sepertinya ini memang sudah takdir. Rei kembali berjalan menaiki panggung arena. Saat berada di atas arena, Rei menatap peri berambut pirang di depannya. Frank, tidak kusangka kita akan bertemu sebagai lawan, ucap Rei. Sebenarnya aku tidak tertarik pada turnamen ini, tapi setelah melihat semua pertarunganmu sebelumnya membuat darahku mendidih dan ingin mencoba untuk bertarung denganmu. Mulut Rei berkedut, apa semua orang benua barat gila bertarung, gumam Rei. Duwang mendekat dan memulai pertandingan. Setelah Duwang memulai pertandingan, Rei langsung mengangkat tangannya ke atas. Pedang pembelah langit gerakan kelima, hujan pedang. Lingkaran emas besar muncul di atas langit, menutupi semua panggung arena, pedang emas mulai bermunculan dari lingkaran emas tersebut. Franky melihat ke atas dan tertawa. Tombak kegelapan. Dari bayangan di bawahnya muncul tombak berwarna hitam. Franky langsung menebaskan tombak di tangannya ke atas langit. Wusyah! Cahaya hitam panjang terbang ke atas langit menabrak banyak pedang emas. Pedang emas yang terkena garis hitam itu langsung menghilang seperti tertelan. Bumim! Cahaya hitam itu menabrak lingkaran emas. Dalam hitungan detik lingkaran emas menghilang tertelan cahaya hitam. Tingkat elemen kegelapan miliknya cukup tinggi, ucap suara di kepala Rei. Elemen kegelapan. Ya, dan untukmu, kau hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan elemen cahaya. Tapi sepertinya kau tidak memiliki elemen cahaya di tubuhmu. Aku tidak memerlukan elemen cahaya untuk mengalahkannya. Rei mengangkat tangannya lagi. Pedang pembelah langit gerakan ke-6, pedang hitam. Lingkaran hitam muncul di atas langit, dari lingkaran itu keluar pedang hitam yang besar. Franky tertawa lagi setelah melihat pedang hitam di langit. Huos! Cahaya hitam yang seperti sebelumnya dilepaskan oleh Franky. Cahaya hitam melaju dengan cepat ke arah pedang hitam. Boom! Cahaya hitam menabrak pedang di langit, dengan cepat cahaya hitam menelan pedang besar tersebut. Dalam beberapa kali nafas pedang hitam besar itu menghilang ditelan oleh cahaya hitam. Rei dan semua penonton melebarkan rahangnya melihat semua itu. Percuma saja. Hanya dengan elemen cahaya kau bisa mengalahkan orang itu dan kamu tidak memiliki itu, yang berarti kau tidak bisa mengalahkannya, ucap suara di kepala Rei. Chapter 112. Rei vs Frank. Guru, apa kamu memiliki cara untuk mengalahkan elemen kegelapan? Ada, tapi itu juga tidak bisa kamu lakukan, lebih tepatnya mustahil untuk dilakukan sekarang. Mustahil. Arah itu guru. Kamu gunakan akar roh milikmu untuk menyerap elemen cahaya. Bagaimana caranya? Tanya Rei. Itulah permasalahannya, percuma aku memberitahumu karena tidak ada elemen cahaya di sekitar sini. Rei terdiam sesaat lalu berbicara lagi, beritahukan saja caranya, untuk selanjutnya aku akan mengatasinya sendiri. Tiba-tiba di pikiran Rei mengalir sejumlah pengetahuan untuk menyerap berbagai elemen ke dalam tubuh. Dalam waktu 2 tarikan nafas semua pengetahuan itu sudah mengalir ke dalam pikiran Rei. Terima kasih guru, selanjutnya giliranku. Tidak perlu berterima kasih, tunjukkan padaku bagaimana caramu melakukannya, ucap suara di kepala Rei. Rei langsung membuka toko sistem dan membeli benih elemen cahaya. Rei terkejut melihat harga dari benih cahaya yang dijual sistem. Karena keadaan terdesak Rei langsung membelinya tanpa berpikir lagi. Ding. Tuan rumah menghabiskan 200 juta DP. Ding. Tuan rumah berhasil membeli benih elemen cahaya. Rei langsung mengeluarkan benih elemen cahaya dari penyimpanannya. Di tangan Rei muncul cahaya putih seukuran biji jagung, tanpa menunggu lama Rei langsung menyerap benih tersebut. Dalam hitungan detik benih elemen cahaya diserap seluruhnya oleh Rei. Rei memejamkan matanya dan bisa merasakan di lautan ki miliknya tumbuh garis putih di salah satu akar roh miliknya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau terus diam? Apa kau sudah menyerah?
Tanya Frankie. Ray membuka matanya, sekilas cahaya putih bersinar di matanya. Tidak, aku hanya memikirkan cara untuk mengalahkanmu dan aku sudah mendapatkannya. Frankie langsung tertawa. Kalau begitu, aku ingin melihatnya. Frankie mencengkeram erat tombak di tangannya lalu melompat ke arah Ray. Ray membentuk kembali pedang emas di tangannya, tapi kali ini pedang emas milik Ray sedikit mengeluarkan cahaya putih. Klang! Pedang emas milik Ray menahan tombak hitam milik Frankie. Hehe, kau terlalu naif. Kau pikir pedangmu bisa menahan tombak milikku. Aura hitam dari tombak mulai menjalar ke pedang emas milik Ray. Melihat itu Ray tersenyum sinis, kupikir, kaulah yang terlalu naif. Pedang emas milik Ray bersinar menghapus semua aura tombak hitam. Frankie langsung melompat mundur. Elemen cahaya. Frankie kembali tertawa lagi. Menarik, tidak kusangka kamu memiliki elemen cahaya, sepertinya kita memang sudah ditakdirkan untuk bertarung. Frankie menggenggam erat tombak miliknya, perlahan aura hitam tombak membesar, juga aura hitam dari tombak mulai menyebar ke lengan Frankie dan terus menyebar sampai menutupi seluruh tubuhnya. Frankie tertawa kecil, tunjukkan padaku, elemen cahaya yang kamu miliki. Selesai mengatakan itu Frankie langsung melompat dan menghunuskan tombak di tangannya ke arah Ray. Sepertinya kamu tidak menahan diri lagi, kalau begitu aku juga akan serius. Ray melepaskan pedang emas di tangannya dan membentuk pedang hitam dari ki miliknya. Setelah pedang hitam terbentuk Ray mengalirkan elemen cahaya ke dalamnya. Ketika elemen cahaya memasuki pedang, pedang hitam itu bersinar, saat sinar menghilang pedang itu berubah warna menjadi putih dengan sedikit garis hitam di tengah pedang. Ray melompat ke atas untuk menahan tusukan tombak milik Frankie. Klang! Pedang dan tombak itu beradu menciptakan ledakan angin yang menerpa seluruh arah. Frankie mengayunkan kembali tombak miliknya. Klang! Ray terpental ke bawah saat menahan serangan tombak Frankie. Boom! Tubuh Ray membentur panggung arena. Hahaha, tunjukkan elemen cahayamu. Ray kembali berdiri, Ray melihat pedang di tangannya sudah ada beberapa retakan. Pedang ini hanya bisa menahan satu serangan lagi. Ray melihat ke atas langit dan terlihat Frankie melayang dengan memegang tombak di tangannya. Tidak pernah aku sangka elemen kegelapan akan sekuat ini. Ray membuang pedang di tangannya dan membuat pedang yang baru. Saat Ray akan melompat ke atas, Ray teringat sesuatu. Apa keterampilan pedang pembelah langit bisa digabungkan dengan elemen cahaya? Ray ingat kalau pedang di tangannya juga termasuk keterampilan pedang pembelah langit. Jika Ray menggabungkan hujan pedang dengan elemen cahaya, Ray pasti bisa mengalahkan Frankie dengan mudah. Aku tidak akan tahu kalau belum mencobanya. Ray mengangkat tangannya ke atas. Pedang pembelah langit gerakan kelima, hujan pedang. Saat Ray akan mengeluarkan keterampilan, Ray juga mengalirkan elemen cahaya ke dalamnya. Lingkaran cahaya emas terbentuk di atas Frankie, dari lingkaran muncul pedang emas dengan lapisan cahaya putih yang mengelilinginya. Ribuan pedang emas dengan lapisan cahaya putih muncul di atas Frankie. Frankie yang biasanya tertawa sekarang menjadi panik. Hehe, sepertinya aku harus melepaskan segel untuk bisa hidup dari semua pedang ini. Ray mengayunkan tangannya, seketika ribuan pedang di atas langit langsung terhunus ke arah Frankie. Frankie tertawa kecil melihat ribuan pedang yang mengarah padanya. Hehe, jika sudah begini maka hanya ada satu jalan. Dengan perintah dari tangan Ray, ribuan pedang langsung menusuk ke arah Frankie. Ribuan pedang tersebut bersinar terang, menghalangi penglihatan semua orang. Boom! Ledakan besar terjadi di atas langit. Meledak, ucap Ray bingung. Ray ingin terbang ke atas untuk memastikan penyebab ledakan, akan tetapi saat Ray akan melompat, tubuhnya serasa ingin remuk. Ohok, ohok, Ray berlutut sambil batuk darah. Ray merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya menghilang. Apa yang terjadi? Di tempat peserta benua utara, Liner berdiri dengan panik setelah melihat Ray batuk darah. Tuan Ray, apa yang terjadi? Kenapa Tuan Ray batuk darah? Liner langsung berniat untuk naik ke atas panggung arena, akan tetapi dihentikan oleh Di Zhao. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Di Zhao. Tentu saja untuk menolong Tuan Ray. Menolong? Kamu pikir dia sedang bertempur hidup dan mati? Liner terdiam. Jangan mengganggu pertandingan Tuan Ray. Jika memang ada sesuatu yang terjadi,
wasit pasti akan menolong Tuan Ray, jelas di Zhao. Liner menatap Ray yang berada di panggung arena, kuharap tidak ada sesuatu yang aneh. Ray memegang dadanya yang terasa seperti disayat oleh ribuan pedang. Guru, apa yang terjadi? Itu karena kebodohanmu, kau mengalami efek samping dari penggunaan elemen cahaya yang berlebihan, sekarang elemen cahaya dalam dirimu sudah mengering dan akan membutuhkan waktu untuk mengisi ulang. 3. Setelah mengetahui alasannya, Ray langsung membuka toko sistem untuk membeli pil obat. Ray langsung membeli 2 pil obat yang dia perlukan tanpa melihat lagi harga pil tersebut. Asterisk ding. Tuan rumah menghabiskan 400 juta DP. Asterisk ding. Tuan rumah berhasil membeli pil akar surga. Tuan rumah berhasil membeli pil cahaya, 2. Ray menghiraukan semua pemberitahuan sistem dan langsung menelan kedua pil di tangannya. 3. Perlahan rasa sakit di dada Ray membaik, juga elemen cahaya di lautan Qi-nya mulai terisi kembali dengan cepat. Phew, sepertinya tubuhku kembali normal. Untuk kedepannya aku harus berhati-hati dalam menggunakan elemen cahaya. Ray melihat layar biru di depannya. 400 juta. Ray kembali membuka toko sistem dan melihat kedua harga pil tersebut 200 juta DP masing-masing pil. Sialan, harganya sangat tidak masuk akal, memangnya dari apa pil itu terbuat hingga mencapai harga 200 juta. Ray terus mencaci maki sistem dengan kesal sampai melupakan kalau dia sedang bertarung. Chapter 113. Ray vs Frank 2. Apa yang sedang kau gumamkan? Lihat ke atasmu, ucap suara di kepala Ray. Ray kembali sadar dan melihat ke atas langit. Apa itu? Ray melihat bola berwarna merah darah melayang di atas langit, tepat di mana Franky berdiri sebelumnya. Apa itu Frank? Di dalam pelindung itu ada pemuda yang kau lawap sebelumnya, dan sepertinya dia sudah membangkitkan kekuatan sejatinya, ucap suara di kepala Ray. Pelindung itu terbuka, memperlihatkan sosok di dalamnya yang memiliki warna tubuh yang berbeda, setengah tubuhnya berwarna hitam dengan aura kegelapan yang pekat dan sebagian lainnya berwarna merah darah dengan aura darah yang kuat. Franky melayang di atas langit dengan membawa 2 tombak hitam dan merah darah. Apa dia masih dikategorikan sebagai manusia, gumam Ray. Dia masihlah seorang manusia, tapi jika dia membangkitkan sepenuhnya kekuatan di dalam tubuhnya, mungkin dia tidak akan menjadi manusia lagi, jawab suara di kepala Ray. Franky melihat ke panggung arena di bawahnya, tidak pernah terpikirkan pertarungan kita akan sampai sejauh ini. Tapi, dalam pertarungan ini aku banyak mendapatkan kejutan yang tidak terduga, dan sekarang aku mengharapkan akan ada kejutan yang lain. Franky mengayunkan tangan kirinya yang memegang tombak merah darah. Hus! Cahaya berwarna merah darah berbentuk bulan sabit bergerak menuju arah Ray berdiri. Ray langsung bergerak menjauh untuk menghindari serangan tersebut. Boom! Panggung arena berguncang hebat, saat asap menghilang terlihat di panggung arena tercetak sebuah sayatan besar. Phew, untung saja aku tidak menahannya. Saat Ray merasa lega, siluet cahaya merah lain mendatanginya. Boom! 3 siluet cahaya merah dan hitam yang lain berdatangan mengarah Ray. Boom! Boom! Panggung arena berguncang. Asap mengepul menutup pandangan semua orang, dari balik asap terlihat bayangan seseorang berdiri. Apa kau tidak memiliki kesabaran? Sampai menyerangku dengan... Belum selesai Ray berbicara, siluet cahaya merah dan hitam yang lain mengenainya. Boom! Panggung arena berguncang sekali lagi. Ray menangkis serangan Franky dengan menggunakan tangannya, di tangan Ray sudah ada sisik berwarna emas. Kau benar-benar ingin dihajar. Ray langsung melompat ke atas langit, mengarah ke Franky. Dalam 2 tarikan nafas, Ray sudah berada di depan Franky. Ray langsung memukul Franky dengan menggunakan tangannya yang sudah berlapis sisik naga. Blam! Franky terpental ke bawah. Boom! Tubuh Franky menabrak lantai panggung arena, membentuk sebuah lubang kecil di tengah arena. Ray langsung melesat ke bawah, di mana tempat Franky jatuh. Bumim, siapa yang menyuruhmu menyerangku, saat aku sedang bicara? Ray menarik tangannya dan melepaskan pukulan ke wajah Franky. Boom! Franky yang dipukuli oleh Ray tertawa lantang. Apa yang kau tertawakan? Kau pikir aku sedang melawak? Ray menarik kembali tangan kanannya dan memukul wajah Franky lagi.
Boom! Saat Ray akan melepaskan pukulannya lagi, terdengar suara di kepalanya. Menjauh darinya, Ray menghentikan pukulannya dan melompat menjauh dari Franky. Saat Ray berada cukup jauh dari Franky, Franky perlahan berdiri. Tubuh Franky yang tadinya setengah hitam dan merah darah, sekarang berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Hehe, Franky menatap Ray yang berada cukup jauh darinya. Franky mengangkat tangan kanannya dan menggerakkan jari telunjuknya. Terbelah. Sraak. Baju milik Ray hancur seperti tersayat sebuah pedang. Ray melihat tempat baju yang tersayat dan melihat kulitnya sedikit tergores. Apa itu? Franky kembali menggerakkan jari telunjuknya. Sraak. Pakaian lain Ray terkoyak dengan kulitnya yang sedikit tergores. Menjauh darinya, dia bisa mengendalikan ruang dalam jarak tertentu, ucap suara di kepala Ray. Ray pun melompat mundur untuk menjaga jarak dari Franky. Sialan, apa-apaan orang ini, sebelumnya dia mengendalikan elemen kegelapan dan sekarang mengendalikan ruang, apa dia masih seorang manusia, gumam Ray kesal. Jika aku tidak bisa mendekatinya, lalu bagaimana aku mengalahkannya? Juga pedang pembelah langit tidak terlalu berefek padanya dan terlalu banyak menguras tenaga untuk menggunakannya. Ray memutar otaknya untuk menemukan cara untuk mengalahkan Franky, akan tetapi tidak menemukan jalan keluarnya. Franky berjalan keluar dari lubang. Ray yang melihat Franky langsung kembali mundur untuk menjaga jarak aman. Ah, kenapa aku tidak menggunakan teknik iblis pelahap bintang saja? Ray ingat teknik iblis pelahap bintang dapat menghisap segala jenis energi, termasuk elemen kegelapan dan cahaya merah darah milik Franky. Ray mulai memikirkan rencana untuk bisa mendekati Franky. Baiklah, aku sudah mendapatkan strategi yang bagus. Ray melompat ke atas dan melesat ke arah Franky. Franky mengangkat jari telunjuknya. Terbelah. Sraak. Baju Ray terkoyak, akan tetapi setelah baju Ray terkoyak, tubuh berubah menjadi asap putih. Tubuh yang Franky serang merupakan bayangan yang dibuat oleh Ray dengan menggunakan keterampilan langkah angin hitam. Tubuh asli Ray muncul di belakang Franky. Ray langsung menempelkan kedua tangannya ke belakang Franky. Ray langsung menggunakan teknik iblis pelahap bintang untuk menyerap energi milik Franky. Tubuh Franky berubah menjadi sebuah asap merah. Bayangan, tubuh asli Franky muncul di samping Ray. Blam! Ray terpental oleh pukulan Franky. Saat Ray terpental, Franky menggerakkan jari telunjuknya. Terbelah. Krot, pundak kiri Ray menyembur darah segar. Ray menstabilkan tubuhnya. Saat tubuhnya telah berhenti mundur, Ray melihat pundak kirinya, di pundaknya terdapat luka sayatan kecil. Ray melirik Franky yang tertawa kecil di kejauhan. Ray menenangkan dirinya, kurasa ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Setelah mengatakan itu, Ray membuka penyimpanan sistem dan mengambil sebuah pedang panjang. Di tangan Ray muncul pedang panjang yang terlihat seperti sebuah pedang panjang biasa. Akan tetapi pedang yang Ray pegang merupakan senjata terkuat yang Ray miliki. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya, kuharap kau tidak mati. Ray menebaskan pedang panjang di tangannya. Wos! Kreat! Pundak kiri Franky tersayat dan mengeluarkan darah. Hehe, apa kau terkejut? Ya, itulah yang aku rasakan sebelumnya. Ray menatap pedang panjang di tangannya, tapi, beberapa kali pun aku melihat pedang ini, aku masih tidak percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Franky mencoba untuk menyembuhkan luka di pundaknya, akan tetapi tidak bisa disembuhkan. Ray yang melihat itu tersenyum, percuma saja, aku menambahkan elemen cahaya untuk menyegel elemen kegelapanmu, ditambah pedang ini memiliki kemampuan ruang yang dapat menahan kekuatan ruang milikmu. Franky menggeram marah pada Ray. Ray mengerutkan dahinya, apa akalnya sudah hilang. Jika begitu aku harus mengalahkannya dengan cepat. Ray kembali mengangkat pedang panjang di tangannya. Satu gerakan ini mengandung ratusan tebasan, kuharap kamu tidak mati Frank. Ray mengayunkan pedang panjang secara vertikal. Hus! Ruang di depan Ray terasa seperti terbelah menjadi kepingan kecil. Tubuh Franky muncul banyak sayatan pedang yang memenuhi seluruh tubuhnya. Darah keluar dari luka sayatan membasahi seluruh tubuhnya. Perlahan cahaya merah yang menyelimuti tubuh Franky menghilang. Ray langsung terbang mendekati Franky. Saat berada di dekat Franky,
Ray langsung menggunakan teknik iblis pelahap bintang untuk menyerap cahaya berwarna merah darah. Dalam beberapa detik cahaya merah darah terhisap habis oleh Ray. Chapter 114.5 besar. Ray menarik tangannya dari tubuh Franky. Energi dari tubuh Frank sangat tebal, akan tetapi energi apa itu? Ray bertanya pada suara di kepalanya akan tetapi tidak ada balasan. Tiba-tiba tubuh Franky mengeluarkan cahaya merah darah lagi. Melihat cahaya merah itu, Ray langsung ingin menghisapnya lagi. Saat Ray akan menyentuh tubuh Franky, terdengar suara di belakang Ray. Hentikan! Seorang pria parubaya dengan rambut pirang muncul di belakang Ray. Pria parubaya itu pun berjalan mendekat. Apa kamu berniat menghisap cahaya merah itu? Tanya pria parubaya itu. Ray tidak menjawab pertanyaan dari pria parubaya di belakangnya, akan tetapi Ray menarik kembali tangannya. Melihat Ray yang menghurungkan niatnya, pria parubaya itu langsung mendekati Franky yang tergeletak. Pria parubaya itu menempelkan tangan kanannya pada dada Franky, seketika cahaya merah darah yang keluar dari tubuh Franky langsung kembali masuk ke dalam tubuhnya. Pria parubaya itu menoleh ke Ray, "Terima kasih nak, karena kebaikanmu." Ray mengerutkan dahinya, "Apa maksudmu?" Pria parubaya itu tersenyum, "Aku bisa melihat pada serangan terakhirmu, kamu menahannya dan hanya melepaskan sekitar setengahnya saja. Hehe, sepertinya matamu cukup jeli untuk orang yang hidup hampir 1000 tahun." Ray melihat informasi dari pria parubaya di depannya. Saat Ray melihat layar biru di hadapannya, Ray terkejut setelah melihat umur pria parubaya ini yang hampir mencapai 1000 tahun dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Pria parubaya menggerakkan sebelah alisnya, "Oh, tidak kusangka kamu bisa mengetahui umurku hanya dengan sekali lihat." Pria parubaya itu berdiri, "Aku masih ingin berbicara padamu, tapi sepertinya itu tidak memungkinkan untuk sekarang." Pria parubaya itu langsung melompat pergi dari panggung arena dengan membawa Franky di tangannya. Ray melihat ke arah pergi pria parubaya itu. "Aku pikir Kaisar Naga Biru adalah orang terkuat yang aku temui, tapi sepertinya itu salah dan kurasa masih banyak lagi monster tua yang bersembunyi." Duwang mendekati Ray, "Nak, apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Ray. Aku sempat khawatir padamu saat melihat orang tua gila tadi, tapi sepertinya apa yang aku pikirkan terlalu berlebihan." Ray ingin menanyakan tentang pria parubaya tadi pada Duwang, tapi Ray menghentikan niatnya. "Apa ada sesuatu?" tanya Duwang. Ray menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Kupikir kamu akan menanyakan tentang pria gila tadi padaku, tapi sepertinya pikiranku salah." Mendengar itu Ray langsung membuka mulutnya untuk bertanya, tapi saat Ray ingin berbicara, Duwang langsung memotongnya. "Tapi, percuma saja kamu menanyakannya padaku, karena aku tidak bisa menjawabnya." Setelah mengatakan itu, Duwang langsung mengumumkan kemenangan Ray pada semua orang. Ray pun diminta Duwang untuk segera meninggalkan panggung arena, karena ingin melanjutkan pertandingan peserta yang lain. Ray pun berjalan meninggalkan panggung arena dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Jika di benua barat saja ada orang seperti itu, tidak menutup kemungkinan jika benua tengah juga ada, dan mungkin lebih banyak lagi. Jika tidak mungkin benua tengah menjadi pusat kekuatan dari kelima benua. Duwang memanggil nomor urut ke-7 dan ke-8 untuk naik ke atas panggung arena. Orang yang bertanding kali ini peserta dari benua utara dan peserta benua selatan. Setelah kedua peserta sudah menaiki panggung arena, Duwang memulai pertandingan. Peserta dari benua utara langsung berinisiatif untuk melakukan serangan pertama. Pertandingan kedua orang peserta itu mengguncang panggung arena. Setelah bertukar gerakan ratusan kali, peserta benua selatan menemukan kelemahan dari peserta benua utara. Peserta benua selatan pun menyerang titik lemah dari benua utara dan peserta benua utara terpental keluar panggung arena. Duwang langsung mengumumkan kemenangan dari peserta benua selatan. Selesai mengumumkan pemenang, Duwang memanggil nomor urut 9 dan 10 untuk naik ke atas panggung arena. Yesuan memegang stik yang bertuliskan angka 9 di tengahnya. "Kali ini giliranku." Yesuan berjalan ke panggung arena. Saat Yesuan berada di atas panggung arena, Yesuan melihat lawan tanding yang berada di depannya. Lawan Yesuan kali ini berasal dari benua tengah, juga murid dari Sekte Bulan Bintang.
Duwang mendekat lalu memulai pertandingan. Tanpa menunggu lama, Yesuan langsung bergerak menyerang. 10.000 pedang terbang gerakan pertama, ribuan petir. Tubuh Yesuan langsung mengeluarkan banyak aliran petir ungu. Kecepatan Yesuan langsung meningkat drastis. Dalam 2 tarikan nafas, Yesuan muncul di hadapan lawan tandingnya. Tangan Yesuan mengeluarkan cahaya emas kehijauan. Tinju Kaisar Perang gerakan ketiga, penghancur bumi. Boom! Lubang besar tercetak di atas panggung arena, di tengah lubang itu ada seseorang berdiri dan satunya lagi tergeletak di bawahnya. Tinju yang Yesuan lepaskan mengandung setengah ki miliknya, dengan jumlah ki sebanyak itu dapat melukai lawan dengan parah. Yesuan merasakan tangan kanannya mati rasa. Sepertinya hanya sampai sini batasku untuk menggunakan tinju Kaisar Perang. Duwang mendekati kedua orang itu. Duwang langsung memeriksa lawan Yesuan. Selesai memeriksa, Duwang menoleh ke Yesuan, sepertinya kamu terlalu banyak menahan diri. Aku tidak menahan diri, hanya saja tubuhku belum kuat untuk menanggung beban dari keterampilan yang aku gunakan. Duwang melirik tangan kanan Yesuan dan tersenyum, di pertandingan selanjutnya jangan terlalu memaksakan dirimu. Selesai mengatakan itu, Duwang mengumumkan kemenangan Yesuan dan mengakhiri pertandingan 10 besar. Duwang pun memanggil kelima peserta yang berhasil lolos untuk naik ke atas panggung arena. Setelah kelima peserta sudah berada di atas arena, Duwang menyuruh mereka untuk mengambil 5 stik kayu di tangannya. Di salah satu stik kayu ini, ada yang tidak memiliki nomor, yang berarti orang yang mendapatkannya akan langsung masuk ke 3 besar dan tidak akan bertarung pada tahap ini. Baiklah kalian bisa mengambilnya. Mereka berlima pun mulai bergantian mengambil stik kayu di tangan Duwang. Ray mengambil stik kayu di tangan Duwang dan saat Ray melihat stik kayu di tangannya, tidak ada tulisan angka di stik kayu tersebut, yang berarti Ray akan langsung masuk 3 besar dan tidak akan bertanding pada tahap ini. Hehe, sepertinya keberuntungan masih melekat padaku. Ray menunjukkan stik kayu di tangannya. Yesuan dan Liner bernafas lega setelah melihat Ray yang mendapatkan stik kayu yang tidak bernomor, tapi itu tidak bagi 2 peserta yang lain. Kedua orang itu menatap Ray dengan iri. Baiklah, untuk nomor 1 dan kedua, kalian akan bertarung dan untuk yang lainnya silahkan menunggu di tempat masing-masing. Ray dan 2 peserta yang lain pergi dari panggung arena meninggalkan Liner dengan peserta dari benua tengah. Chapter 115. Solusi Ray. Di atas panggung arena tinggal Liner dengan peserta dari benua tengah. Duwang menyuruh mereka berdua untuk menjaga jarak 20 langkah, Liner dan peserta dari benua tengah mundur 10 langkah. Duwang melihat kedua orang itu lalu mengangguk. Baiklah, pertarungan bisa dimulai. Peserta dari benua tengah langsung memperpendek jaraknya dengan Liner. Peserta benua itu menggunakan teknik langkah kaki milik keluarga Tang. Dalam waktu 1 tarikan nafas, peserta benua tengah itu sudah berada di dekat Liner. Pisau pendek muncul di kedua tangan peserta benua tengah itu. Wuash. Peserta benua tengah itu menebaskan kedua pisau pendek di tangannya, membentuk 2 garis menyilang. Liner tersenyum kecil, terlalu mudah. Liner membentuk segel arai di tangan kanannya. Di depan Liner muncul sebuah lapisan pelindung. Bang! Serangan peserta benua tengah itu mengenai pelindung milik Liner. Liner membuat segel arai lain di tangan kirinya, dalam 1 tarikan nafas segel arai terbentuk. Selamat tinggal. Lingkaran arai muncul di atas kepala peserta benua tengah itu, dari lingkaran itu keluar banyak rantai yang mengikat seluruh tubuh peserta benua tengah tersebut. Liner menghapus segel arai di tangan kanannya dan membentuk segel arai yang berbeda. Saat segel arai terbentuk muncul lingkaran merah di atas Liner. Arai 5 elemen, bola api. Lingkaran merah itu mengeluarkan bola api yang mengarah ke peserta benua tengah. Boom! Bola api menabrak tubuh peserta benua tengah itu, mengakibatkan ledakan api yang menyebar ke seluruh arah. Setelah beberapa detik, api perlahan menghilang menyisakan seseorang yang masih terikat rantai di seluruh tubuhnya. Tubuh dari peserta benua tengah itu sudah dipenuhi dengan luka bakar yang parah, juga sebagian pakaiannya hangus terbakar oleh api. Liner menggerakkan tangannya lagi untuk membuat bola api. Melihat itu, peserta benua tengah langsung menyerah. Aku menyerah. Mendengar kata itu, Liner menarik kembali arai di tangannya.
Rantai yang mengikat tubuh peserta benua tengah itu menghilang bersamaan dengan lingkaran arai di atas kepalanya. Duwang menghampiri kedua orang itu dan mengumumkan kemenangan Liner. Duwang melemparkan satu butir pil ke peserta benua tengah. Cepat makan pil itu, setelah kamu memakannya luka bakar di tubuhmu akan sembuh. Pertandingan Liner pun selesai, Duwang memanggil nomor urut ketiga dan keempat untuk naik ke atas panggung arena. Yesuan pun naik ke atas panggung arena, di depannya sudah ada seorang pemuda mengenakan pakaian sekte yang berlambang elang berwarna merah darah. Zutong, Sekte Elang Darah, Benua Selatan, ucap pemuda di depan Yesuan. Yesuan, Benua Timur, balas Yesuan. Duwang memulai pertandingan. Tanpa menunggu lama, Yesuan langsung menyerang Zutong dengan kekuatan penuh. 10.000 pedang langit gerakan kedua. Langkah petir. Di kaki Yesuan mengalir banyak petir, kecepatan Yesuan langsung meningkat pesat. Dalam satu kedipan mata, Yesuan sudah di hadapan Zutong. Yesuan melepaskan satu pukulan ke perut Zutong. Blam! Zutong terpental mundur. Zutong berhenti mundur setelah belasan meter jauhnya, sambil memegangi perutnya. Yesuan menghilang lagi dan muncul kembali di depan Zutong. Yesuan langsung melepaskan pukulan ke dada Zutong, akan tetapi pukulan Yesuan ditangkap oleh tangan Zutong. Kau pikir aku akan terkena cara yang sama? Zutong melepaskan pukulannya ke bagian perut Yesuan. Blam! Yesuan termundur beberapa langkah. Hehe, pukulanmu lumayan kuat, ejek Yesuan. Wus! Yesuan menghilang lagi dan muncul di samping Zutong. Masih ingin melakukan hal yang sama. Zutong langsung berbalik untuk menangkap pukulan Yesuan. Saat Zutong akan menangkap tangan Yesuan, Yesuan berubah menjadi asap. Belum sempat kehilangan keterkejutannya, Zutong merasakan wajahnya dipukul oleh sesuatu yang sangat keras. Blam! Zutong melayang keluar panggung arena dan menabrak dinding pembatas penonton. Yesuan berdiri di atas arena dengan melihat ke arah Zutong berada. Siapa bilang aku akan melakukan cara yang sama? Dengan Zutong yang keluar dari panggung arena, membuat Yesuan menjadi pemenangnya. Duwang mendekati Yesuan dan mengumumkan kemenangannya pada semua orang. Yesuan masuk ke dalam 3 besar dari turnamen bersama dengan Rei dan Liner. Duwang memanggil ketiga peserta untuk naik ke atas panggung dan menentukan siapa yang akan bertanding. Baiklah, kalian bertiga pilih satu stik kayu ini. Rei mengambil pertama kali, lalu Liner dan Yesuan yang mengambil secara bergantian. Rei melihat angka dari balik stik kayu di tangannya. 1. Liner dan Yesuan langsung menoleh ke arah Rei. Haha, saudara Rei, sepertinya aku kehabisan ki dari pertandingan sebelumnya, jadi aku menyerah saja. Yesuan menunjukkan stik kayu di tangannya yang bertuliskan angka 2. Saudara Ye, kenapa kamu menyerah? Kita belum melakukan pertandingan dan sepertinya keadaanmu baik-baik saja. Yesuan terbatuk setelah mendengar perkataan Rei. Haha, saudara Rei, kamu bisa saja, tapi aku memang sudah kehabisan banyak ki, lalu jika aku memaksakan diri, aku takut akan mendapatkan luka dalam yang menghambat kultivasiku, ucap Yesuan dengan wajah meyakinkan. Kalau begitu terserah kamu saja. Yesuan menoleh ke Duwang, senior. Kamu sudah mendengarnya sendiri bukan? Untuk pertandinganku, aku akan menyerah. Selesai mengatakan itu, Yesuan langsung berlari meninggalkan panggung arena, tanpa mendengar persetujuan dari Duwang lagi. Baru kali ini aku menemukan peserta yang memundurkan diri setelah berada di 3 besar. Tapi, sepertinya dia memang kehabisan ki dari pertarungan sebelumnya. Duwang menoleh kedua peserta yang tersisa di depannya. Baiklah, kalian berdua akan bertanding untuk merebut juara pertama. Liner mengangkat tangannya. Oh, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Senior, aku ingin menyerah, ucap Liner. Apa? Duwang menatap Liner dengan bingung. Apa yang kamu katakan? Apa kamu serius? Liner mengangguk. Ya, aku serius. Duwang menenangkan dirinya. Apa alasanmu menyerah? Hehe. Itu karena aku tidak ingin melukai orang yang aku cintai. Duwang langsung menepak dahinya dengan lemas. Hehe, aku tidak bisa lagi mengatakan apapun, turnamen benua kali ini benar-benar membuka mataku. Rei sama terkejutnya dengan Duwang.
Liner, apa maksudmu? Liner tersenyum, lalu memeluk lengan Rei dengan erat. Bagaimana mungkin aku melukai orang yang aku cintai? Liner, bukankah kamu sudah tahu kalau di hatiku hanya ada Lisa? Jadi lebih baik kamu melupakan aku. Liner memeluk lengan Rei lebih erat, Rei bisa merasakan lengannya menyentuh sesuatu yang lembut. Tuan Rei, Lisa pernah berkata padaku kalau aku boleh mendekatimu. Liner berkata sambil menatap tajam mata Rei. Rei menarik lengannya yang menempel pada Liner, jangan membohongiku, aku sangat mengenali Lisa, dia tidak mungkin mengatakan itu. Terserah Tuan Rei mempercayainya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Tuan Rei bisa menanyakannya sendiri saat bertemu dengan Lisa. Rei menghiraukan perkataan Liner dan berbicara pada Duwang. Senior, karena peserta yang lain sudah menyerah maka aku yang jadi pemenangnya bukan. Duwang mendesah panjang, untuk pertama kalinya aku menemukan hal seperti ini, aku jadi bingung untuk mengatakan pada semua orang. Rei menepuk bahu Duwang, tenanglah senior, aku akan membantumu untuk menyelesaikannya. Oh, apa kamu bisa melakukannya? Rei mengangguk, itu sangat mudah. Kalau begitu lakukan saja. Rei pun berbalik ke arah penonton, Rei melihat ke sekeliling dan berhenti di tempat penonton VIP. Bajing Asteris and Lei Kong turun dan berlutut padaku, teriak Rei lantang. Wang terkejut sampai melebarkan rahangnya, sedangkan Liner tertawa kecil. Chapter 116. Satu tebasan satu lengan. Seluruh arena menjadi sunyi, bahkan bisa mendengar suara dari hembusan angin yang lewat. Rei menatap salah satu orang tua di tempat VIP. Lei Kong, apa kamu tidak mempunyai telinga? Cepat turun dan berlutut padaku. Duwang langsung menepuk pundak Rei, nak, apa yang kamu katakan, cepat minta maaf pada Tuan Lei Kong. Rei tersenyum kecil, minta maaf. Aku tidak akan melakukannya pada orang sepertinya. Di tempat duduk keluarga kekaisaran, Kaisar Naga Biru menatap Rei dengan terkejut, apa yang mau dilakukan anak itu? Jika sudah begini, aku tidak bisa lagi melindunginya. Semua orang menatap Lei Kong yang mematung di tempat duduknya, perkataan Rei juga membuatnya terkejut, perlahan kemarahan mulai mengisi kepalanya. Bajing Asterisen kecil ini benar-benar ingin mencari kematian. Lei Kong langsung berdiri dari duduknya dan melompat ke panggung arena. Di tempat duduk VIP yang lain, 3 orang saling bertatapan lalu mengangguk secara bersamaan. Boom! Lei Kong mendarat di atas panggung arena, seketika lantai dari arena bergetar. Nak, sebelumnya aku sudah melupakan perbuatanmu yang ingin mengambil tombak milik keluarga Lei. Tapi, jika sudah begini, aku tidak bisa memaafkanmu lagi. Haha, kamu mengatakan sudah melupakan. Rei menatap dingin Lei Kong, tapi, aku belum melupakannya. Hehe, lalu kenapa jika kau belum melupakannya? Apa kau ingin membunuhku? Ejek Lei Kong. Rei tertawa kecil, tepat, aku ingin membunuhmu. Hahaha, kalau begitu lakukan saja, aku ingin melihat caramu melakukannya. Lei Kong melebarkan kedua tangannya, berniat memprovokasi Rei. Dengan senang hati, di atas langit tempat turnamen berlangsung, seorang pria tua menatap ke bawah, di tangan orang tua itu ada Franky yang sudah kehilangan kesadaran. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, kau terlalu meninggikan dirimu sampai lupa siapa lawanmu. Lei Kong, kuharap kau bisa bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, pria tua itu langsung pergi jauh meninggalkan tempat arena dengan membawa Franky di tangannya. Panggung arena, Rei mengambil pedang panjang di penyimpanannya. Pedang panjang yang terlihat seperti pedang panjang biasa yang biasa digunakan oleh penjaga, muncul di tangan Rei. Rei menatap dingin Lei Kong, salahkan dirimu sendiri atas kebodohanmu. Rei mengayunkan pedang panjang di tangannya. Wuung! Setelah Rei menebaskan pedangnya tidak ada yang terjadi pada Lei Kong. Lei Kong langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha. Apa yang kau lakukan? Cepatlah, aku sudah tidak sah. Pluk! Suara benda terjatuh terdengar di telinga Lei Kong. Lei Kong spontan menghentikan bicaranya dan menoleh ke sebelah kiri. Di sebelah kirinya sudah tidak ada lagi lengan yang menempel pada tubuhnya. Lei Kong menurunkan penglihatannya dan menemukan lengan kirinya sudah ada di lantai arena. Dengan cepat Lei Kong langsung mengalirkan ki-nya untuk menghentikan pendarahan di tempat yang kehilangan lengan.
Bagaimana bisa lenganku bisa terpotong? Tidak hanya Lei Kong yang terkejut, tapi semua orang yang melihat hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Lei Kong berbalik ke arah Rei, apa karena bocah itu? Rei tersenyum dan mengayunkan kembali pedang panjang di tangannya. Wuung, pluk, lengan Lei Kong yang lain terjatuh di atas lantai arena. Sebenarnya aku tidak terlalu suka untuk menggunakan pedang ini karena terlalu banyak menghisap ki. Tapi, khusus untukmu aku akan menggunakannya dan mencincang habis seluruh tubuhmu. Boom! Rei melepaskan aura miliknya dengan ditambahkan aura naga. Rei menatap Lei Kong, lalu tersenyum seperti seorang iblis haus darah yang melihat mangsanya. Lei Kong merasakan dingin di punggungnya, setelah melihat Rei yang tersenyum ke arahnya, bagaimana bisa anak ini menjadi sekuat ini? Duwang menatap Rei dengan wajah tidak percaya, anak ini, bagaimana bisa dia menyembunyikan kekuatan sebesar ini, tanpa bisa diketahui semua orang. Di tempat duduk keluarga kekaisaran, Kaisar Naga Biru berdiri dari tempat duduknya, aura ini, tidak salah lagi ini adalah aura naga. Juga, Kaisar menatap Rei dengan rasa tidak percaya, aura naga miliknya jauh lebih kuat dari milikku, seolah dia memang seekor naga asli. Di tempat VIP, 3 orang saling melirik. Yun Yao, apa kita akan bergerak, atau hanya menonton saja? Patriark Song, kita hanya perlu menunggu tanda dari Tuan Rei, jadi untuk saat ini kita hanya menonton saja. Baiklah, kalau begitu, Yun Yao melirik Di Qiang, apa kamu sudah menyiapkannya? Aku sudah membentuk arai raksasa yang menutup tempat turnamen, aku hanya menunggu perintah untuk mengaktifkannya. Yun Yao mengangguk, bagus, sepertinya rencana Tuan Rei berjalan dengan baik. Yun Yao menatap Rei yang berada di panggung arena, tapi, harus kuakui di umur Tuan Rei yang masih muda bisa memiliki kekuatan dan pikiran yang luas, benar-benar membuatku terkesan. Jisong dan Di Qiang mengangguk setuju dengan perkataan Yun Yao. Tapi yang membuatku penasaran adalah apakah orang yang berada di samping Tuan Rei akan ikut dalam rencana. Jisong dan Di Qiang langsung teringat sosok berpakaian hitam yang selalu di samping Rei. Hah, tapi sepertinya dia tidak ikut, jika dia ikut, mungkin dia sudah turun tangan saat kejadian sebelumnya. Ya, kurasa perkataan saudara Yun benar, jika dia ada di sini mungkin dia sudah meratakan tempat ini, balas Di Qiang. Ketiga orang itu mulai membicarakan tentang Bailong. Panggung arena. Rei berjalan mendekati Lei Kong yang berlutut ketakutan. Aura intimidasi Rei benar-benar memasuki pikiran Lei Kong, yang membuatnya melihat Rei seperti melihat dewa kematian yang berjalan mendekatinya. Sudah lama aku tidak melepaskan kekuatan penuhku dan kau adalah orang beruntung yang akan melihat kekuatan penuhku. Wuash! Dalam satu tarikan nafas Rei muncul di depan Lei Kong. Aku sudah terlalu banyak menggunakan ki dan sekarang untukmu membayar kembali ki milikku yang hilang. Rei mencekik leher Lei Kong, dari tangan Rei muncul pusaran hitam kecil yang menghisap kekuatan Lei Kong dengan cepat. Lei Kong yang merasakan kekuatannya tersedot langsung memberontak dan ingin melepaskan diri dari cengkeraman tangan Rei. Percuma saja kau melawan, tidak ada orang yang bisa lepas dari teknikku ini. Lei Kong terus memberontak agar bisa lepas dari tangan Rei, akan tetapi itu semua tidak berguna dan malah membuat cengkeraman Rei menjadi lebih kuat. Bajing Asteris N, lihat saja, aku akan membalas semua perbuatanmu ini ribuan kali lipat. Rei tertawa kecil, membalasku. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup? Rei tertawa terbahak-bahak. Lei Kong yang mendengar itu menjadi pucat, Lei Kong berpikir kalau pemuda di depannya hanya ingin mempermalukannya di depan semua orang. Akan tetapi pikirannya salah, pemuda di depannya ini berniat membunuhnya di depan semua orang. Oh, apa kamu takut akan kematian? Rei mengangkat tubuh Lei Kong ke atas. Tubuh Lei Kong menggeliat berusaha untuk melepaskan diri dari tangan Rei. Dari atas terlihat siluet biru jatuh ke atas panggung arena. Boom! Panggung arena bergetar. Kaisar Naga Biru berjalan mendekati Rei. Nak, lepaskan tanganmu pada Lei Kong. Rei menoleh ke Kaisar Naga Biru, kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Kaisar Naga Biru mengerutkan dahinya, nak, lepaskan tanganmu pada Lei Kong atau aku akan membuatmu menyesal. Rei tersenyum kecil, aku ingin melihat bagaimana caramu membuatku menyesal.
Chapter 117. Permintaan Rei. Kaisar Naga Biru melangkahkan kakinya mendekati Rei. Selangkah lagi kamu bergerak, nyawa orang tua ini akan hilang. Rei mencekik leher Lei Kong lebih kuat, tubuh Lei Kong menggeliat seperti cacing. Kaisar Naga Biru menatap Rei, "Nak, apa kau mengancamku? Kau pikir aku akan takut? Hehe, kau bisa mengatakannya seperti itu, juga, kau bisa mengetes perkataanku benar atau tidak." Tubuh Lei Kong semakin melemah karena energinya terus dihisap oleh Rei. Rei yang menyerap energi Lei Kong semakin membaik dan lautan ki miliknya hampir kembali terisi penuh. Kaisar Naga Biru yang melihat Lei Kong yang semakin melemah di tangan Rei, menghurungkan niatnya untuk menyerang Rei. "Baiklah, kau menang. Apa yang kau inginkan? Aku akan mengabulkannya asal kau melepas Lei Kong." Rei melemparkan Lei Kong seperti melemparkan sebuah sampah ke samping Kaisar Naga Biru. Kaisar Naga Biru langsung memeriksa tubuh Lei Kong dan tidak menemukan luka dalam, tapi lautan ki miliknya terkuras habis tak bersisa. Kaisar Naga Biru langsung mengambil 2 pil dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Lei Kong, lalu menyuruh orang untuk membawanya ke tempat aman. Melihat Kaisar Naga Biru yang sibuk, Rei menoleh ke belakangnya, "Liner, Senior Duwang menjauh dari sini." "Tapi aku ingin." Liner ingin mengatakan sesuatu, tapi saat melihat tatapan mata Rei, Liner membatalkannya. Tanpa menunggu perintah kedua, Liner langsung menjauh dari panggung arena sedangkan Duwang masih berdiri di tempatnya. Rei melirik Duwang, "Apa kau ingin membantu kakakmu?" Duwang menghembuskan nafas panjang lalu pergi menjauh dari panggung arena. Rei berbalik ke arah Kaisar Naga Biru, "Aku sudah menepati janjiku untuk melepaskan Lei Kong, kini giliranmu untuk memenuhi janjimu." Kaisar Naga Biru menoleh ke Rei, "Aku akan menepati janjiku padamu, lalu apa yang kau inginkan?" Rei tersenyum kecil, "Permintaanku sangat sederhana, aku hanya ingin kamu berlutut menggantikan Lei Kong." Kaisar Naga Biru mengepal erat tangannya, "Nak, jangan melewati batas kesabaranku." Suara Kaisar Naga Biru sedikit bergetar. "Oh, lalu apa kau akan menarik kembali perkataanmu sebelumnya?" "Siapa yang mengatakan kalau aku akan menarik kembali perkataanku? Aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu yang barusan, jadi silahkan pilih permintaan yang lain." Rei menempelkan tangannya ke dagu lalu mengusapnya, Sebenarnya aku hanya menginginkan permintaan pertama, tapi karena Kaisar meminta begitu maka aku akan menurutinya." Rei tersenyum, "Permintaanku sangat sederhana, aku ingin Kekaisaran Naga Biru tunduk padaku sebagai bawahan." Boom! Kaisar Naga Biru melepaskan auranya, Rei termundur beberapa langkah karena ledakan aura milik Kaisar Naga Biru. Seluruh sudut tempat turnamen ditekan oleh aura milik Kaisar Naga Biru, membuat semua orang kesulitan untuk bernafas. "Cukup, kau sudah menghina Kaisar ini, kau pantas untuk dihukum mati." Kaisar Naga Biru membentuk pedang ki di tangannya, lalu berjalan mendekati Rei. Rei merasakan sesak di dadanya dan sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Aku terlalu meremehkan Kaisar sialan ini, kekuatannya jauh melampauiku." Rei menggunakan teknik iblis pelahap bintang untuk menghisap aura yang menekannya. Aura yang menekannya langsung berkurang sebesar setengahnya. Rei menggerakkan jarinya, setidaknya aku masih bisa menggerakkan tubuhku." Kaisar Naga Biru melemparkan pedang ki di tangannya. Wuash! Pedang ki melaju dengan cepat ke arah Rei. Saat pedang ki itu berjarak beberapa meter dari Rei menggerakkan tubuhnya untuk menghindar. Pedang melewati Rei dan terus melaju sampai menusuk dinding pembatas penonton. "Oh, kau masih bisa menggerakkan tubuhmu, kalau begitu apa kau masih bisa menghindari ini?" Di atas Kaisar Naga Biru muncul ratusan pedang ki yang melayang. Rei mengerutkan dahinya saat melihat ratusan pedang yang terhunus padanya. Apa ini yang dirasakan musuh-musuhku sebelumnya? Tapi, apa itu keterampilan pedang langit? Rei memfokuskan penglihatannya pada salah satu pedang di atas langit. "Bukan, itu seperti niat pedang yang sama seperti milik Ji Song," gumam Rei. "Kalau begini, aku hanya bisa menggunakan kartu asku." Rei memejamkan matanya dan mengalirkan sejumlah besar ki miliknya ke kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan Rei muncul cahaya emas, di belakang Rei muncul ilusi patung emas besar yang memejamkan matanya dengan banyak tangan di belakangnya.
Ketika patung emas itu muncul, seluruh tekanan dari Kaisar Naga Biru yang memenuhi seluruh tempat turnamen langsung menghilang. Di sisi lain Kaisar Naga Biru mendapatkan tekanan balik dari ilusi patung emas di belakang Rei. Patung apa itu? Bagaimana bisa patung itu menghilangkan auraku dan menekan balik diriku? Kaisar Naga Biru menggertakkan giginya, aku harus menghancurkannya. Dengan hanya menggunakan pikiran Kaisar Naga Biru, ratusan pedang di atas langit langsung terbang menusuk ke arah Rei. Saat pedang berjarak puluhan meter dari Rei, Rei perlahan membuka matanya, ilusi patung emas di belakang Rei juga ikut membuka matanya, seolah patung itu mengikuti gerakan Rei. Segel 5 elemen gerakan pertama, penyegel dunia. Rei memajukan telapak tangan kanannya, seketika patung emas di belakang Rei juga menggerakkan telapak tangannya mengikuti Rei. Dari telapak tangan patung emas itu, keluar cahaya emas yang bersinar terang berbentuk telapak tangan yang mengarah ke Kaisar Naga Biru. Ratusan pedang yang berada di depan Rei langsung menghilang, tertelan oleh cahaya emas yang berbentuk telapak tangan itu. Telapak tangan emas terus melaju ke Kaisar Naga Biru. Kaisar Naga Biru merasakan tubuhnya tiba-tiba membeku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya seolah berubah menjadi patung. Sial, Kaisar Naga Biru dengan cepat mengalirkan ki-nya ke seluruh tubuh untuk membentuk lapisan pelindung. Telapak tangan itu mengenai Kaisar Naga Biru dan bersinar terang, menghalangi penglihatan semua orang yang melihat. Duar, telapak tangan itu meledak mengguncang tempat turnamen. Asap mengepul ke atas langit, ketika asap meredah, setengah panggung arena menghilang, berubah menjadi lubang besar yang cukup dalam. Rei berdiri di bagian lain panggung arena yang masih utuh, di belakangnya masih ada patung emas, perlahan patung emas itu menghilang. Rei berlutut satu kaki sambil memegang dadanya, keterampilan ini masih terlalu banyak mengkonsumsi ki, lautan ki milikku masih tersisa sepertiga dan sepertinya orang tua itu baru mengeluarkan kekuatan sejatinya. Rei menatap dalam lubang di depannya. Di dalam lubang itu seorang pria berdiri dengan penuh sisik biru tua di seluruh tubuhnya. Keterampilan apa yang digunakan anak itu? Aku merasa setengah kekuatanku tersegel setelah terkena serangan tadi. Kaisar Naga Biru terbang keluar lubang, saat keluar dari lubang, Kaisar Naga Biru melihat Rei yang berlutut seperti kehabisan energi. Sepertinya kau sudah menggunakan kartu asmu, tapi sayang itu tidak berpengaruh padaku, ucap Kaisar Naga Biru sambil tertawa kecil. Rei menatap Kaisar Naga Biru yang terbang di depannya, hehe, kau mengatakan itu tidak berpengaruh, tapi aku mengetahui bahwa kau hanya bisa menggunakan setengah kekuatanmu. Walaupun kekuatan tersegel setengahnya, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kaisar Naga Biru melepaskan pukulan ke arah Rei, cahaya biru tua melaju ke arah Rei dengan cepat. Bumim, panggung arena berguncang. Di depan Rei ada 3 orang yang membentuk sebuah pelindung. Kaisar Naga Biru mengerutkan dahinya saat melihat ketiga orang di depan Rei. Jisong, Yun Yao, Di Qiang, apa yang kalian bertiga lakukan? Apa kalian bertiga ingin memberontak melawanku? Jika benar, kalian sangat mengetahui konsekuensinya. Juga kalian bertiga bukanlah lawanku. Jisong maju selangkah, maaf Kaisar Naga Biru, kami bertiga harus melindungi anak ini apapun yang terjadi. Walaupun kami bertiga harus kehilangan nyawa saat menghadapimu, kami tetap akan melindungi anak ini. Rei merasakan hatinya tersentuh saat mendengar perkataan Jisong, untuk pertama kalinya dalam hidup Rei ada orang yang melindunginya dengan mempertaruhkan kehidupannya. Di atas langit Kaisar Naga Biru tertawa lantang, jika begitu kalian bertiga ikut ke neraka bersama bocah itu. Kaisar Naga Biru melepaskan pukulan lagi dengan kekuatan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ketiga orang itu langsung membuat pelindung berlapis untuk menahan serangan Kaisar Naga Biru. Cahaya biru tua itu melesat dengan cepat ke arah 3 orang itu, saat serangan itu berjarak 1 meter dari pelindung yang dibuat oleh 3 orang itu, serangan tersebut menghilang tanpa meninggalkan bekas. Ketiga orang itu menatap bingung dengan apa yang terjadi. Di belakang ketiga orang itu, Rei kembali berdiri, terima kasih karena sudah melindungiku, tapi kalian tidak perlu bertarung. Di belakang Rei sudah ada seorang pria berpakaian hitam dengan menggunakan topeng giok. Tuan muda, kenapa kamu memaksakan dirimu? Tuan muda bisa menyuruhku untuk menghabisinya. Ketika ketiga orang itu menoleh ke belakang dan melihat Bailong,
Ketiga orang itu langsung menunjukkan wajah lega, serasa seluruh beban di pundak mereka bertiga diangkat. Chapter 118. Seorang dari planet tingkat menengah. Di atas langit, Kaisar Naga Biru melirik Bai Long yang tiba-tiba muncul di belakang Rei. Siapa orang itu? Aku tidak bisa merasakan kehadirannya, seolah dia tidak ada. Merasa sedang diperhatikan, Bai Long melirik sekilas ke atas langit. Bai Long tersenyum tipis saat menatap Kaisar Naga Biru di atas langit. Saat Kaisar Naga Biru melihat mata yang berada di balik topeng giok itu, jantung Kaisar Naga Biru berdetak cepat dan merasa tubuhnya membeku sesaat. Dengan insting miliknya, Kaisar Naga Biru bisa merasakan kalau orang bertopeng giok itu jauh melampauinya dan bahkan bisa membunuhnya dengan mudah. Orang ini sangat berbahaya, aku harus menjauh dari sini secepatnya. Kaisar Naga Biru langsung berbalik berniat untuk pergi meninggalkan semua orang. Kenapa kau terburu-buru? Aku baru saja datang dan kau ingin pergi. Suara itu terdengar dari belakang Kaisar Naga Biru. Spontan Kaisar Naga Biru berbalik ke belakang untuk melihat siapa yang berbicara. Saat Kaisar Naga Biru melihat siapa yang berbicara, Kaisar Naga Biru langsung menahan nafasnya karena terkejut. Orang yang berada di belakangnya tidak lain adalah Bai Long. Bagaimana bisa kau muncul di sini? Jarak antara Kaisar Naga Biru dengan Rei cukup jauh dan membutuhkan beberapa detik untuk berpindah tempat. Kaisar Naga Biru sendiri membutuhkan paling tidak 5 detik agar bisa sampai ke tempat Rei berada dengan kecepatan penuhnya. Akan tetapi orang bertopeng giok di depannya membutuhkan 1 detik untuk berpindah tempat, seperti berteleportasi. Aku hanya terbang seperti biasa, kenapa kau seterkejut itu? Kaisar Naga Biru tidak menjawab pertanyaan Bai Long, melainkan menyerangnya dengan kekuatan penuhnya. Boom! Serangan Kaisar Naga Biru mengenai Bai Long dan membuat ledakan yang cukup besar di langit. Tanpa menunggu hasilnya, Kaisar Naga Biru langsung melarikan dirinya tanpa menoleh ke belakang lagi. Dari ledakan itu, Bai Long masih berdiri tanpa luka sedikit pun bahkan tidak kehilangan sehelai benang pun. Bai Long melihat Kaisar Naga Biru yang sudah jauh pergi. Bai Long mengangkat tangan kanannya dan memutar ke arah berlawanan jam. Kaisar Naga Biru yang sudah jauh, kembali mundur ke tempat turnamen, seolah dia ditarik sesuatu. Dalam hitungan detik, Kaisar Naga Biru kembali ke hadapan Bai Long. Kau pikir, kau bisa lari dariku? Kaisar Naga Biru menyerang dengan membabi buta ke arah Bai Long. Bom, 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 ledakan terus terjadi di atas langit. Setelah hampir ratusan kali menyerang dengan membabi buta, Kaisar Naga Biru menghentikan serangannya. Apa kau sudah puas? Suara itu terdengar dari belakang Kaisar Naga Biru. Kaisar Naga Biru langsung berbalik untuk melihat dan orang di belakangnya tidak lain adalah Bai Long. Kali ini giliranku untuk menyerang. Bai Long melepaskan pukulannya ke perut Kaisar Naga Biru. Blam! Kaisar Naga Biru langsung melesat ke bawah. Bumim! Kaisar Naga Biru menabrak tanah, mencetak sebuah lubang yang cukup dalam. Rei yang melihat itu langsung berbicara pada Di Qiang. Di Qiang, aktifkan arainya sekarang. Mendengar itu, Di Qiang langsung menggerakkan tangannya dan muncul sebuah segel arai. Wung! Segel arai raksasa terbentuk di atas langit, mengelilingi seluruh tempat turnamen. Di Qiang menggerakkan lagi tangannya untuk mengaktifkan arai yang lain. Lingkaran arai lain muncul dan membentuk sebuah lapisan pelindung di depan tempat penonton. Arai ini kemampuan milik Patriarki yang dari Sekte Awan Langit. Sungguh arai yang kuat, tidak hanya membuat satu arai raksasa, tapi 2 sekaligus. Gelar Master Arai memang sangat pantas untuk Patriarki yang. Tapi, menurutku orang berpakaian hitam itulah yang lebih menakjubkan. Para penonton pun mulai membicarakan siapa orang berpakaian hitam tersebut dan penasaran dia berasal dari mana. Di atas langit, Bai Long memandang ke bawah, di tangannya muncul bola hitam kecil yang mengeluarkan petir putih. Bai Long melemparkan bola hitam di tangannya ke tempat Kaisar Naga Biru terjatuh. Bola hitam itu melesat ke bawah dengan cepat. Saat bola hitam itu akan mengenai Kaisar Naga Biru, Bai Long mengerutkan dahinya. Bumim! Bola hitam itu meledak. 2 lapisan arai bergetar hebat sampai menimbulkan banyak retakan. Bai Long menatap ke arah tempat ledakan dan tersenyum sinis. Kau terlalu lemah untuk menahan seranganku.
Di dalam lubang tempat Kaisar Naga Biru berada, terlihat seorang pria berpakaian hijau sedang melindungi Kaisar Naga Biru. Tangan kanan pria itu menghilang akibat menahan serangan Bai Long barusan. Tidak kusangka kalau serangannya akan sekuat ini, gumam pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau itu mengeluarkan sebuah pil dan langsung meneguknya, perlahan lengannya yang hilang kembali tumbuh. Bai Long membuat kembali bola hitam dengan ukuran lebih besar dari sebelumnya. Bai Long mengangkat tangannya lalu melemparkan bola hitam ke pria berpakaian hijau. Wuash! Bola hitam melesat dengan sangat cepat. Pria berpakaian hijau itu membuat lapisan pelindung dan membentuk sisik naga di sekujur tubuhnya. Boom! Bola hitam meledak dengan kekuatan jauh lebih besar dari sebelumnya, kedua lapisan arai hancur tak bersisa. Para penonton yang memiliki kekuatan tingkat abadi ke atas, membuat penghalang untuk menahan ledakan agar tidak mengenai mereka. Panggung arena yang besar sebelumnya, menghilang digantikan dengan sebuah lubang besar yang sangat dalam. Ray dan ketiga lainnya terbang mendekati Bai Long. Bai Long, kamu terlalu berlebihan sampai menghancurkan semua panggung arena, ucap Ray sambil melihat ke lubang besar di bawah. Dia belum mati, balas Bai Long. Ray memfokuskan penglihatannya ke dalam lubang itu. Setelah memperhatikan cukup lama, Ray melihat dua orang berada di tengah lubang itu. Siapa orang itu? Apa dia melindungi Kaisar Naga Biru? Ya, dan sepertinya dia berada di tingkat Jenderal Surgawi. Jenderal Surgawi, ucap Ray terkejut. Bai Long, kamu pernah mengatakan kalau tidak ada orang yang bisa menembus tingkat prajurit surgawi di dunia ini karena ki alam yang sedikit. Dan aku bisa memaklumi Kaisar Naga Biru yang bisa menembus tingkat prajurit surgawi, karena jumlah sumber daya yang dia miliki dengan menjadi seorang kaisar besar. Tapi bagaimana orang ini bisa menembus tingkat jenderal surgawi? Karena dia bukan berasal dari dunia ini, jawab Bai Long. Bukan dari dunia ini, maksudmu, dia berasal dari planet tingkat menengah. Dari dalam lubang itu seseorang terbang keluar, hehe. Tidak kusangka akan ada orang yang mengetahui aku berasal dari planet tingkat menengah. Sepertinya kau juga bukan berasal dari planet ini. Tubuh pria berpakaian hijau itu dipenuhi dengan sisik naga yang melindungi tubuhnya. Ya, aku juga bukan dari planet ini. Lalu kenapa kau datang ke planet tingkat rendah ini? Tanya Bai Long. Kau tidak memiliki syarat untuk membuatku bisa bicara. Pria berpakaian hijau itu mengeluarkan tombak di tangannya. Lalu, karena kau bukan berasal dari planet ini, maka kau pasti mengetahui keluarga Hu dari planet kristal api. Bai Long mengerutkan dahinya, keluarga Hu dari planet kristal api. Pria berpakaian hijau tertawa, haha, kenapa kau diam? Apa kau takut sekarang? Takut, untuk apa aku takut dengan sebuah keluarga kecil yang tidak aku ketahui? Bai Long hanya mengetahui keluarga-keluarga besar di planet tingkat atas, sedangkan untuk keluarga dari planet tingkat menengah ke bawahnya Bai Long tidak mengetahuinya. Pria berpakaian hijau itu tertawa kecil, hehe, kau masih saja bersikap sombong, maka aku harus membunuhmu. Pria berpakaian hijau itu melesat ke arah Bai Long dengan cepat. Ray yang berada di samping Bai Long tidak bisa melihat kecepatan dari pria berpakaian hijau itu, akan tetapi berbeda dengan Bai Long, di mata Bai Long, pria berpakaian hijau terbang sangat lambat. Bai Long mengibaskan tangannya, garis cahaya hitam keluar dari tangannya menuju ke arah pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau itu menabrak cahaya hitam dan terpental mundur. Sisik naga di tubuhnya hancur sebagian setelah terkena cahaya hitam. Bai Long terbang menuju pria berpakaian hijau itu. Apa kau memiliki kata terakhir? Hehe, setelah kau membunuhku, kau akan menjadi musuh dari keluarga Hu. Tenang saja. Aku akan berkunjung dan menghapus keluarga Hu, balas Bai Long. Hahaha, kau mengatakan ingin menghapus keluarga Hu, sungguh lelucon yang bodoh. Kau pikir keluarga Hu tidak memiliki pendukung di belakangnya? Oh, memangnya siapa pendukung di belakang keluarga kecil itu? Ejek Bai Long. Pria berpakaian hijau itu menatap Bai Long, pendukungnya adalah salah satu ras penguasa alam dewa, ras naga. Bai Long terdiam sejenak saat mendengar ras naga. Sekilas seorang wanita berambut putih terlintas di pikiran Bai Long. Bahkan jika ras naga adalah pendukung keluargamu, maka aku menjadi lebih ingin menghancurkan keluarga itu.
Di tangan Bailong muncul bola hitam yang lebih besar dari sebelumnya, bola hitam itu bersinar terang. Bumim, bola hitam itu meledak, ledakannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Di atas langit, Ray menjadi panik, apa yang dilakukan Bailong? Apa dia ingin membunuh semua orang di sini, ucap Ray. Ray langsung menggunakan teknik iblis pelahap bintang untuk menghisap ledakan, sedangkan Jisong dan dua lainnya ditambah para kultivator tingkat abadi ke atas, membentuk sebuah penghalang agar ledakan tidak mengenai para penonton dan peserta yang berada di tempat turnamen. Cepat evakuasi para penonton dan peserta, aku tidak bisa menahan ini terlalu lama, teriak Jisong. Para penonton dan peserta pun dengan cepat melarikan diri dari tempat turnamen. Setelah para penonton dan peserta sudah dievakuasi di tempat yang aman, Jisong dan yang lainnya melepaskan pelindung yang mereka buat. Sisa dari ledakan langsung menghancurkan tempat penonton menjadikannya sebuah puing reruntuhan. Chapter 119. Meminta kompensasi. Bangunan besar yang seperti Kolosseum, berubah menjadi sebuah reruntuhan dengan sebuah lubang besar di tengahnya. Di tengah lubang itu hanya ada satu orang yang berdiri sambil melihat ke atas langit. Bailong menatap langit dengan sedikit air mata terkeluar dari matanya. Apa kamu masih hidup, gumam Bailong. Ray turun ke dalam lubang, menuju tempat Bailong berada. Bailong, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir saja membunuh banyak orang tidak bersalah, teriak Ray. Maaf Tuan Muda, aku kehilangan kendali. Sudahlah, semua sudah terjadi, untuk kedepannya jangan melakukan hal seperti ini lagi. Baik Tuan Muda, Ray melihat ke sekeliling, seperti mencari seseorang. Bailong, apa Kaisar Naga Biru dan orang berpakaian hijau tadi sudah mati? Sepertinya begitu, dengan serangan yang aku lepaskan barusan, bahkan tingkat Raja Dao akan hilang tak bersisa. Ray dan Bailong pun keluar dari lubang untuk menemui temannya yang lain. Saat Ray keluar dari lubang, Ray melihat Jisong dan dua lainnya terbang mendekatinya. Jisong, apa semua penonton dan peserta sudah dievakuasi di tempat yang aman? Tenang saja Tuan Ray, kami sudah memindahkan semua orang ke tempat yang aman. Lalu, bagaimana dengan Kaisar Naga Biru? Tidak ada lagi yang namanya Kaisar Naga Biru mulai sekarang. Jadi, Kaisar Naga Biru, dia sudah. Ray menganggukkan kepalanya, mengkonfirmasi apa yang dipikirkan oleh ketiga orang itu. Tapi, setelah berita tentang Kaisar Naga Biru mati tersebar, akan membuat kekacauan di benua tengah. Ray tersenyum, untuk itu, aku sudah menyiapkan rencana dan kalian berdua akan memainkan peran penting dari rencana ini. Ray menunjuk Yun Yao dan Jisong. Melihat dirinya ditunjuk, Jisong langsung berbicara, apa Tuan Ray akan menggunakan kekuatan milik kami berdua? Ray menggelengkan kepalanya, tidak. Aku hanya membutuhkan nama kalian berdua. Ray pun menjelaskan rencananya pada dua orang itu. Saat kedua orang itu mendengar rencana Ray, mereka langsung terkejut dan tidak percaya kalau pemuda di depannya mempunyai rencana seperti itu. Yun Yao tertawa kecil, Tuan Ray, tidak kusangka dirimu memiliki ambisi yang sangat besar. Tapi, dengan kekuatan yang kamu miliki itu sangat wajar dan terkesan biasa saja. Baiklah, untuk langkah pertama, aku akan menggulingkan Kekaisaran Naga Biru dan merebut semua hartanya. Kalian bertiga bisa mengikutiku. Saat Ray akan pergi, tiga siluet di kejauhan menghampirinya. Ray melihat ketiga siluet itu dan mengenalinya, Yesuan, Xia Mei dan Liner, ada apa mereka kemari? Ketiga siluet itu berhenti di depan Ray. Saudara Ray, Guru Bai, kalian mau pergi kemana? Saat di kejauhan Yesuan melihat kalau Ray dan yang lainnya seperti ingin meninggalkan tempat ini. Istana Kekaisaran Naga Biru, apa kau mau ikut? Tanya Ray. Oh, benarkah? Aku sangat ingin melihatnya, kalau begitu aku ikut, bagaimana denganmu Xia Mei? Xia Mei mengangguk kepalanya. Tuan Ray, apa kau tidak mengajakku? Tanya Liner dengan cemberut. Oh, baiklah, kau bisa ikut juga. Mendengar itu, Liner langsung mendekati Ray dan merangkul lengannya. Kalau begitu, kita bisa pergi sekarang. Diqiang yang melihat putrinya seperti itu, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Padahal aku sudah susah payah mendidiknya agar tidak memiliki sifat seperti ibunya,
Tapi bagaimanapun juga kepribadiannya masih tetap seperti ibunya. Yun Yao menepuk pundak Di Qiang, aku mengerti perasaanmu. Semua orang pun langsung terbang menuju ke Istana Kekaisaran Naga Biru. Istana dari Kekaisaran Naga Biru cukup jauh dari ibu kota Kekaisaran. Kaisar Naga Biru sengaja membuatnya jauh dari ibu kota dengan alasan tidak terlalu suka keramaian. Semua mengetahui itu bukanlah alasan sebenarnya, tapi mereka semua tidak berani menyelidiki alasannya dan hanya membiarkannya saja. Setelah terbang hampir 1 jam, Ray dan yang lainnya bisa melihat sebuah istana besar di kejauhan. Ray dan yang lainnya pun langsung menambahkan kecepatan terbang, agar bisa lebih cepat sampai. Ray dan yang lainnya sudah berada di atas istana kekaisaran, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Siapa yang berani terbang di istana kekaisaran? Seorang pria berpakaian biru terbang mendekati rombongan Ray yang berada di atas langit. Wajah pria berpakaian biru itu penuh dengan kemarahan, tapi saat melihat Ji Song dan Yun Yao, wajah pria itu langsung melunak. Salam, Patriark Sekte Pedang Langit, Patriark Ji Song dan Kepala Keluarga Yun, Master Pertama Paviliun Bintang Emas, Tuan Yun Yao. Pria berpakaian biru itu memberikan hormatnya pada Ji Song dan Yun Yao. Setelah memberikan hormat pada kedua Ji Song dan Yun Yao, pria itu menatap sinis ke 6 orang lainnya. Ada keperluan apa sampai membuat Tuan Ji Song dan Tuan Yun Yao datang kemari? Kalau ingin menemui Kaisar Naga Biru, Yang Mulia Kaisar tidak ada di sini. Saat ini Kaisar Naga Biru sedang keluar menyaksikan turnamen. Ray maju selangkah, kami sudah tahu, kami datang kemari untuk mengambil kompensasi. Pria berpakaian biru itu mengerutkan dahinya, aku tidak menanyaimu bocah. Alis Ray berkedut mendengar apa yang dikatakan pria di depannya. Bocah, Ray langsung menghilang dari penglihatan pria berpakaian biru itu. Kalau begitu rasakan pukulan dari bocah ini. Ray muncul di samping pria itu dan melepaskan sebuah pukulan tepat di wajahnya. Blam, pria itu langsung melesat ke bawah dengan berputar-putar. Buom, sebuah lubang yang cukup besar tercetak di atas tanah halaman istana. Di tengah lubang itu ada pria berpakaian biru yang kehilangan kesadarannya dengan mulut penuh busa. Seorang tingkat bumi abadi berani memanggilku bocah, kau mencari kematian. Suara menabrak dari pria berpakaian biru itu membuat semua orang di dalam istana keluar. 5 siluet keluar dari istana menuju ke arah Ray berada. Kelima siluet itu berhenti dan berubah menjadi 5 orang. Dari kelima orang itu ada 1 orang pria yang memakai mahkota di kepalanya dan ada 1 pria yang gendut dengan wajah buruk rupa. Lalu ketiga yang lainnya terlihat seperti kultivator biasa. Siapa kalian? Kenapa kalian membuat keributan di sini? Tanya pria yang memakai mahkota itu. Aku datang kemari untuk mengambil kompensasi, akan tetapi orang bodoh itu menghalangiku. Ray menunjuk pria berpakaian biru di bawah. Pria yang memakai mahkota itu melihat ke bawah dan terkejut melihat adiknya sudah kehilangan kesadaran. Kalian berdua cepat bantu pangeran kelima. 2 orang di sampingnya langsung menuju ke lubang tempat pria berpakaian biru itu berada. Pria bermahkota itu menatap Ray. Kompensasi apa yang kamu bicarakan? Aku belum dengar kalau akan memberikan kompensasi pada seseorang. Kompensasiku tidak terlalu besar, aku hanya menginginkan semua harta milik Kekaisaran Naga Biru, itu saja tidak lebih. Pria bermahkota itu menggenggam erat tangannya, kurang ajar, kau pikir siapa dirimu? Pria yang memakai mahkota itu langsung menyerang Ray. Ray menghindari serangannya dan melepaskan pukulan balik tepat di wajahnya. Blam! Pria itu melesat ke bawah tepat di samping pria berpakaian biru itu. Bom! Lubang lain tercetak di halaman istana. Pria itu ingin kembali berdiri, akan tetapi di depannya sudah ada Ray yang menghunuskan pedang di lehernya. Kau berani melakukan semua ini saat Yang Mulia Kaisar tidak ada, lihat saja saat Kaisar kembali, kalian semua akan mati. Ray tertawa lantang mendengar perkataan pria di depannya. Kaisar yang kau banggakan itu sudah mati dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Pria itu langsung terdiam membeku, seolah nyawa di tubuhnya menghilang. Ray menarik kembali pedang di tangannya. Aku akan memberikanmu kesempatan, jika kau mengikutiku sebagai bawahan, aku akan memastikan keamanan Kekaisaran Naga Biru dan membiarkannya tetap ada. Tapi, jika kamu menolak maka tidak ada lagi yang namanya Kekaisaran Naga Biru. Pria itu masih melamun seperti seolah tidak mendengar perkataan Ray barusan.
Kau pikir aku akan percaya pada perkataanmu, balas pria itu. Ray tertawa kecil, kau bisa tidak percaya perkataanku, tapi bagaimana kalau dua orang itu yang mengatakannya? Ray menunjuk Jisong dan Yun Yao di atas langit. Sebelumnya pria itu hanya memfokuskan perhatiannya pada Ray, sampai tidak memperhatikan orang yang berdiri di belakang Ray. Tuan Jisong dan Tuan Yun Yao, ucap pria itu terkejut. Mereka berdua sudah menjadi bawahanku, dan sekarang aku menunggu jawabanmu. Pria itu menggenggam erat tangannya, apa tidak ada pilihan lain? Ray menggelengkan kepalanya. Hah, baiklah aku menerima tawaranmu dan berjanji akan menjadi bawahanmu. Ray membantu pria di depannya berdiri lalu berbicara. Karena kau sudah menjadi bawahanku maka semua isi di dalam istana ini menjadi milikku. Tunggu, tapi itu tidak. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Ray sudah masuk ke dalam istana kekaisaran meninggalkan semua orang. Chapter 120. Roh Harta. Ray memasuki istana tanpa memperdulikan sekitarnya. Tujuan pertama Ray di dalam istana adalah ruang harta. Ray membuka sistem lokasi untuk melihat di mana letak ruang harta berada. Saat sudah menemukan di mana letak ruang harta, Ray langsung bergegas menuju ke sana. Hehe, aku sangat ingin melihat bagaimana isi ruang harta sebuah kekaisaran. Apa itu akan seperti tumpukan koin emas yang sangat banyak seperti sebuah gunung kecil. Ray terus melaju dengan cepat sampai berhenti di sebuah pintu besi yang sangat besar. Di depan pintu besar itu ada dua orang yang menjaganya. Di balik pintu ini adalah ruang harta. Ray berjalan mendekati pintu besi besar di depannya. Berhenti. Kedua penjaga itu menghentikan Ray untuk mendekat. Di sini adalah area terlarang dan hanya sebagian orang saja yang boleh masuk ke dalam. Ray menghiraukan perkataan kedua orang itu dan tetap melangkah maju mendekati pintu besar itu. Apa yang kau lakukan? Kedua penjaga itu menodongkan senjatanya ke arah Ray. Hentikan, biarkan dia lewat. Suara itu berasal dari belakang Ray. Kedua penjaga itu langsung melihat orang di belakang Ray. Saat kedua penjaga itu melihat orang di belakang Ray, mereka langsung berlutut. Yang mulia Pangeran Mahkota, teriak dua penjaga serempak. Pangeran Mahkota tidak lain adalah pria yang barusan Ray lawan di luar istana. Pangeran Mahkota mendekat, di belakang Pangeran Mahkota sudah ada Bai Long dan yang lainnya, yang ikut masuk ke istana. Ray melewati kedua penjaga itu dan mendorong pintu besar di depannya. Pintu besar itu terbuka secara perlahan, dari balik pintu itu, Ray bisa melihat tumpukan harta yang seperti sebuah bukit kecil. Ray langsung mendorong pintu lebih kuat, sampai pintu terbuka cukup besar, di depan mata Ray, terlihat beragam macam harta dari segala jenis bertumpuk di dalam suatu ruangan. Ray melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang harta, Ray melihat sekitarnya dan terkagum dengan semua harta yang dia lihat dari koin emas, batu roh, senjata, tumbuhan langka, pil, sampai beragam jenis keterampilan yang kuat. Ray melihat sebuah pedang yang tertancap di atas lantai, lalu Ray mendekati pedang tersebut untuk mengambilnya. Ketika Ray akan menyentuh pedang itu, terdengar suara teriakan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin mencuri hartaku? Ray melihat ke sekelilingnya dan tidak melihat ada seseorang. Apa yang sedang kau lakukan? Cepat jawab pertanyaanku. Ray melihat ke sekitarnya lagi tapi tetap tidak menemukan seseorang. Aneh. Aku merasa suaranya dekat denganku, tapi tidak ada orang di sekitar sini. Apa yang kau bicarakan? Aku berada di sini. Ray menundukkan kepalanya dan melihat seekor makhluk pendek yang setinggi lututnya, dengan memiliki dua telinga panjang. Goblin! Teriak Ray kaget. Siapa yang kau panggil Goblin? Namaku Puyong, roh harta tempat ini. Roh harta, ya? Apa ini pertama kalinya kamu bertemu dengan sebuah roh? Aku sudah beberapa kali bertemu dengan roh, tapi baru kali ini aku bertemu dengan roh yang memiliki bentuk yang aneh, yang terlihat seperti goblin. Siapa yang kau bilang aneh? Aku adalah orang yang paling tampan di dunia ini. Juga siapa itu goblin? Kenapa kau terus memanggilku goblin? Namaku adalah Puyong. Ray menahan tawanya. Iya, terserah dirimu saja. Di belakang Ray, Bai Long dan yang lainnya ikut masuk ke dalam ruang harta. Saat Bai Long melihat roh harta di depan Ray, Bai Long langsung bergegas mendekatinya. Ada apa Bai Long? Tanya Ray. Ternyata benar roh harta,
kalau begitu pasti ada harta berharga di tempat ini, ucap Bailong. Harta berharga. Ray langsung bersemangat. Tidak ada harta berharga di sini, jadi lebih baik kalian semua pergi dari sini, bantah roh harta. Hehe, jika begitu aku menjadi semakin ingin mencarinya. Ray langsung meninggalkan roh harta dan mulai berkeliling mencari harta berharga yang dikatakan Bailong. Setelah hampir mengelilingi semua tempat, Ray masih belum menemukan harta yang dikatakan Bailong, bahkan dengan menggunakan sistem, Ray masih belum juga menemukannya. Di mana harta itu? Aku sudah mencarinya di setiap sudut ruangan tapi belum juga menemukannya, seolah itu tidak ada di tempat ini. Tunggu. Ray berbalik ke arah roh harta berada. Jika di seluruh ruangan ini tidak ada, maka hanya ada satu kemungkinan, gumam Ray. Sudah kukatakan bukan, kalau tidak ada harta berharga di tempat ini, jadi lebih baik kalian semua keluar dari tempat ini. Ray berjalan mendekati roh harta, apa yang kamu katakan memang benar, di tempat ini tidak ada harta berharga. Haha, kau cukup pintar nak, kalau begitu silahkan keluar dari sini. Ray tertawa kecil. Di ruangan ini memang tidak ada harta berharga, karena harta tersebut selalu kau bawa. Roh harta itu melangkah mundur, apa yang kamu katakan nak, harta apa yang kamu bicarakan? Tidak ada harta di tubuhku, roh harta itu berbicara dengan gugup. Ray yang melihat tingkat laku roh harta yang seperti ketakutan, menandakan tebakannya benar. Hehe, kenapa kau ketakutan seperti itu jika di tubuhmu tidak ada harta? Ray mendekati roh harta itu, akan tetapi roh harta itu langsung kabur. Ingin kabur? Bailong, tarik orang pendek itu kemari. Bailong mengangkat tangannya dan menggunakan hukum daur ruang waktu miliknya, untuk menarik kembali roh harta yang kabur. Roh harta itu ditarik kembali ke tempatnya semula. Sial, tidak kusangka ada orang yang bisa menggunakan hukum dao, ucap roh harta kesal. Hehe. Apa kau masih ingin melarikan diri lagi atau menyerahkan harta di tubuhmu? Cih, kau sangat beruntung nak karena ada orang yang memiliki hukum dao waktu. Roh harta itu mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincin penyimpanan miliknya, lalu melemparkannya pada Ray. Ambillah harta itu, aku juga tidak tahu cara menggunakannya. Ray menangkap kotak giok yang dilemparkan oleh roh harta. Setelah kotak giok di tangannya, Ray langsung membuka kotak giok tersebut. Di dalam kotak giok itu hanya ada sebuah batu, batu itu terlihat seperti sebuah batu yang ada di pinggir sungai. Ray menutup kembali kotak giok di tangannya. Itu adalah harta yang sangat luar biasa, tapi aku tidak mengetahui cara mengaktifkannya, jadi aku berikan saja padamu. Selesai mengatakan itu, sebuah kotak giok mengenai kepalanya. Harta macam apa yang kau katakan? Itu hanyalah bongkahan sebuah batu sungai, teriak Ray kesal. Bodoh, itu memanglah sebuah harta berharga, jangan tertipu dengan bentuknya. Suara itu berasal dari kepala Ray. Apa maksudmu guru? Jadi itu memang sebuah harta berharga, jika begitu kita akan langsung membawanya pulang. Ray mengambil kembali kotak giok yang menempel di wajah roh harta. Hehe, maafkan aku. Tadi aku hanya bercanda, ucap Ray minta maaf sambil mengambil kembali kotak giok. Ray langsung memasukkannya ke dalam penyimpanan sistemnya. Ray langsung berbalik, ketika Ray akan berjalan meninggalkan roh harta, Ray berhenti dan menoleh lagi ke roh harta. Aku lupa, kemarikan cincin penyimpanan milikmu. Ray menjulurkan tangannya. Apa maksudmu nak? Aku sudah memberikanmu sebuah harta yang sangat berharga dan sekarang kamu masih menginginkan harta lain milikku. Ray menatap roh harta tanpa menggerakkan mulutnya. Tanpa sadar, roh harta tersebut memberikan cincin penyimpanannya. Ray langsung memeriksa isi dari cincin penyimpanan yang dia ambil. Berbagai macam harta tingkat tinggi seperti pil, tanaman roh, senjata dan lainnya terkumpul di dalam cincin penyimpanan. Haha. Lumayan. Ray tertawa kegirangan sambil berjalan keluar ruang harta. Bailong mengikuti Ray berjalan keluar ruang harta. Sedangkan yang lainnya mengambil beberapa harta lalu pergi keluar ruang harta. Pangeran Mahkota hanya bisa pasrah melihat berbagai macam harta diambil oleh keenam orang itu. Ruang harta yang sebelumnya penuh dengan berbagai macam harta, berubah menjadi ruangan kosong yang menyisakan beberapa harta tingkat rendah di dalamnya.
Rei berbalik ke belakang dan berbicara. Karena urusan di Istana Kekaisaran sudah selesai, saatnya kita pergi ke tempat lain. Pangeran Mahkota, apa kau ingin ikut? Mungkin kau bisa mengisi kembali ruang hartamu. Mendengar kalimat terakhir Rei, Pangeran Mahkota langsung memutuskan untuk ikut bersama Rei dan yang lainnya. Rei mengangguk, baiklah, tujuan kita selanjutnya adalah keluarga Lei, teriak Rei dengan semangat. Bersambung.